Di mana kita nih, Pak? Halo. Kita ini saya pula sama kita. Lagi nyari alamat, Pak. Iya, lagi nyari alamat rumahnya Pak Sirajudin Nur, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Saya mengajak ngobrol-ngobrol dia di Ngobrol Everywhere. Pak Sirajudin ini siapa, Pak? Dia itu ya kalau dikatakan kawan saya gitu. Nah, cuma beliau ini sekarang menjadi anggota DPRD udah 2 periode. Udah tahun kedua ini. Tepatnya sekarang 3 tahun terakhir ini dia di komisi 4 ya. Karena sangat menarik terkait masalah pendidikan itu kan ranahnya dia nih. Kita mau nanya-nanya kenapa sih masalah pendidikan terutama pas penerimaan siswa baru ini sering bermasalah gitu. Nah juga kita akan nanya juga ke beliau 2024 ini beliau mau jadi apa gitu. Apakah mau jadi wali kota ataukah jadi masih anggota DPRD. Nah, kita akan nanya-nanya. Kayaknya ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Anda? Alhamdulillah. Apa di sini? Sesuai dengan janji saya. Janji saya mau ngobrol-ngobrol sama Pak kita. Boleh? Boleh. Kita kenal dulu kan? Ya. Oh, gimana nih? Gimana? Di sini boleh. Di sini? Di atas boleh. Di atas ada Pak? Ada. Oke. Di atas saja. Ya, mari, Mas. Ayo, saya ikuti. Nah, kedatangan caleg nih. Cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel karena 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Ya, pemirsa West Indonesia, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kita akan ngobrol-ngobrol di Ngobrol Everywhere pada kesempatan kali ini dengan salah seorang anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, tepatnya di Komisi 4, yaitu Bapak Sirajudin Nur. Siap Pak Sirajudin Nur? Sehat. Saya panggil Bapak atau Bung? Bung aja boleh. Bung aja ya. Lagi nyantai ya? Ya. Nggak ada kegiatan apa-apa, keluar atau acara keluarga atau gimana? Mungkin nanti siang setelah Nanti zuhur, siang. insya Allah setelah zuhur. Setelah zuhur. Ya. Terakhir ini kayaknya menjadi media darling deh saya tengok. Lagi disayang-sayang media. Ada bicara tentang PPDB, ada bicara tentang RT RW mau dikasih apa tuh? Jam sostek. Jam sostek BPJS. Iya. Ada lagi bikin lomba-lomba. Iya. Luar biasa ini. Emang itu kegiatannya ya? Ini kan isu ya, isu. Jadi saya menangkap isu ini menjadi sesuatu yang sebetulnya harus dipertimbangkan menjadi kebijakan pemerintah. Pertama soal isu RT RW itu jam sostek. Kita ini kan ketinggalan ya, di beberapa daerah lain itu sebetulnya sudah sejak dulu RT RW itu difasilitasi untuk mendapatkan jam sostek. Karena mereka ini kan pekerja informal yang juga punya resiko, bahkan jam kerjanya kan tidak terbatas. Ya. Jadi pemerintah itu dibenarkan karena ada aturan yang mengatur tentang pembinaan untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kelurahan. Nah, di Permendagrinya jelas. Ada ya. Satu pendanaan itu dari provinsi atau kabupaten kota. Kira-kira kapan itu? Nah ini saya sedang usulkan. Insya Allah di rapat anggaran untuk 2023 nanti saya akan usulkan. Kalaupun tidak semuanya, paling minimal ya kita Batam. Karena biayanya nggak mahal itu Pak Adis. Nggak mahal. Iyalah ya. 1 orang per bulan itu lebih kurang 16.000. Tapi bicara Kepri, RT RW Kepri nih. Nggak mahal ya, dia nggak sampai 2 miliar anggarannya. Satu total RT RW Iya, karena per bulan per orang itu 16.200. Ini kabar menarik nih untuk Bapak pemirsa West Indonesia, khususnya bapak-bapak RT, ibu RT, ibu RW di Batam dan Kepri ya. Tapi kita akan terus ngobrol dengan Pak Sirajudin ini. Pak Sirajudin atau Bung Sirajudin. Kita jangan bahas itu dulu. Ada beberapa kegiatan yang tadi saya singgung di awal. Media darling Bang Sirajudin ini di masa-masa sekarang, Mei, Juli, Juni itu terkait masalah pendidikan. Masalah pendidikan. Boleh ngobrol kita itu ya? Boleh. Itu apa yang ditangkap oleh Komisi 4 nih? Kok ujungnya masa PPDB ini masalah aja, ada ibu-ibu demo lah di sekolah karena tidak tertabung lah. Ya. Jadi sejak SMA ini berpindah kewenangan dari kota ke provinsi,
memang kita ada ini ya, Nama kerjaan ya? ada sedikit shock kultur ini. Shock budget namanya. Karena selama ini gaji guru bukan kita yang bayar, tiba-tiba provinsi. Provinsi yang bayar. Sarana prasarana yang tadinya dibangun oleh kabupaten kota, tiba-tiba harus kita bangun. Itu per berapa tahun ya? Udah Itu masuk lebih kurang dari 2000 berapa ya? 2017. 2017 ya? Jadi shock budget ini memang mempengaruhi struktur APBD. Oke. Dengan anggaran kita rata-rata 3,5 triliun ya. Kebutuhan sarana prasarana sekolah menengah kita yang cukup besar. Oke. Memang ini sedikit agak membutuhkan kesabaran, membutuhkan waktu. Artinya rentang waktu sekarang dari 2017 sekarang 2022 5 tahun ini belum bisa betul-betul difikskan pola atau sistemnya biar memenuhi itu ya. Belum. Butuh waktu kita. Butuh waktu ya. Butuh waktu. Maka setiap tahun sebetulnya masalah PPDB ini menjadi pembahasan serius ya di Komisi 4 dan Dinas Pendidikan khususnya pemerintah termasuk dengan tim anggaran pemerintah daerah. Karena pertama penyelesaiannya pemerataan kuantitas sarana prasarana. Dari segi kuantitas ya. Kuantitasnya dulu, jumlah. Jumlah kita penuhi sesuai dengan rasio jumlah penduduk ya. Oke. Kemudian kuantitas sarana prasarana itu kebutuhan ruang kelasnya. Oke. Kebutuhan ruang penunjangnya memang hari ini kita sudah punya data kebutuhan itu. Tinggal memang tidak bisa dibangun dalam 1 tahun anggaran, maka kita bertahap. Oke. Nah, kabar menggembirakan tahun ini ada 135 ruang kelas baru dibangun 135 ruang kelas baru. Iya, di Kepri. Di Kepri. Di Kepri dan terbesar itu di Batam. Oh. 108 108-nya di Batam. Di Batam. Sisanya di luar Batam. Di 5 atau ya, karena penduduk terpadat kan di Batam. Oke. Nah, ini sebetulnya upaya kita untuk memenuhi kebutuhan ruang-ruang kelas bagi siswa yang beberapa tahun terakhir ini tidak tertampung, khususnya di sekolah-sekolah yang menurut orang tua masih favorit. Oke. Contohnya kayak SMA 26 ya. Baik. SMA 26 Batam ini kan, Kota ya? Kan berdekatan dengan SMA 3. Oh iya, betul. Tapi kenapa kemudian semua menyerang ke SMA 3 atau semuanya menumpuk di sana? SMA 26 ini belum sanggup menampung karena keterbatasan sarana prasarana. Okay. Maka tahun ini difokuskan membangun SMA 26. Itu ada ruang kelas barunya, kemudian ada ruang pendukungnya. Jadi ada 10 tambah 2 ada 12 bangunan. Oke. Dibangun tahun ini. Oke. Terus kalau seumpamanya ini Pak Ketua, berarti yang paling sangat substantif sekali terkait masalah PDB ini masalah di jumlah ruang belajar yang kekurangan di setiap sekolah negeri. Iya. Jadi dia PPDB ini 2 aja, Bung Hadis. Satu kuantitas sarana prasarana ini harus merata. Ya. Yang kedua mutu pendidikan. Kaitannya dengan zonasi kira-kira berpengaruh nggak? Sistem zonasi ini? Kalau dia merata kan tak ada masalah dengan zonasi. Sebetulnya, karena harus mendekatkan anak, ya kan, siswa ke sekolahnya. Iya. Cuma kasusnya kan nggak begitu. Seringkali yang berdekatan pun malah tertolak gitu. Iya, karena di berdekatan begitu penduduknya padat, jumlah sekolah terbatas. Jumlah untuk daerah terbatas ya? Misalnya ada daerah-daerah padat penduduk itu misalnya dibutuhkan minimal 3 sekolah misalnya. Tapi kan cuma tersedia 1. Betul. Jadi maka banyak yang dizonasi yang tidak masuk. Oke. Nah ada juga di zonasinya sebetulnya tersedia sekolah, cuma orang tua kan nggak mau. Betul. Karena anak-anaknya masih numpang belajar di sekolah lain. Oh iya. Gitu. Jadi memang agak bingung juga masalahnya. Apakah telur dulu, infrastruktur dulu, atau ayamnya dulu? Jadi kita... Sama dengan itu? Yang istilah gitu, telur dulu apa ayam dulu? Kita menyelesaikan ini pertama, sekolah-sekolah baru yang dibangun di zonasi padat penduduk itu kita harus lengkapi dulu sarana prasarananya. Mungkin ada ini, karena sebelum ada sistem zonasi diberlakukan, ada istilah, oh ini sekolah favorit, ini sekolah biasa. Masih terbawa itu sehingga, contoh lah ya, antara 28 dengan SMA 3 di Batam Kota. Oh, orang tua akan lebih cenderung ke SMA 3 karena ada itu, yang tadi itu, ini favorit. Infrastrukturnya tersedia dan baik, guru-gurunya pun bagus segala macam gitu kan. Kira-kira itu berpengaruh juga? Iya,
Tapi kalau semua sekolah kita jadikan seperti SMA 3 masih ada nggak favorit? Oh, itu. Memang zonasi kan tidak mengenal sistem Ya, favorit kan? Oke. Sekarang favorit itu sudah tidak ada, Tidak ada. sekolah unggulan. Maka sekarang upaya kita, bagaimana semua sekolah-sekolah baru ini kita tingkatkan kualitasnya, kuantitasnya, dan mutu. Oke. Supaya nanti berimbang. Betul. Coba bayangkan kalau 26 ini mutunya, mutu fasilitas dan mutu pendidikannya sama. Iya. Ya orang kan juga mendaftar di sini. Dari sisi SDM guru? Ya termasuk guru. Guru ini kan kita boleh penyegaran lah, rotasi misalnya. Guru-guru yang berprestasi itu kita pindahkan ke sekolah-sekolah baru. Persoalan ini karena tidak merata, ada kesenjangan. Ada kesenjangan di sini lengkap sarana, di sini tidak. Iya. Maka sekarang kita Jangan- berjuang tekan Jangan kesenjangan. guru pun tak mau dipindahkan ke Harus mau. ke SMA yang belum berkembang. Harus gitu. mau. Kita sudah bicara sama Dinas Pendidikan supaya ada penyegaran. Termasuk saya mengusulkan kemarin kepala sekolah dibatasi. Oke. Jadi Dari segi masa jabatan jabatan. kan Oke. ada sampai 15 tahun, 16 tahun. Ya, Memang masih ada. secara Aturan boleh. dia dua kali masa jabatan plus 1 boleh. Oke. Cuma kan ada diskresi harusnya karena Iya. pendidikan kita belum merata kualitas Iya. mutunya. Maka sebetulnya pemerintah bisa mengambil kebijakan. Itu ranahnya Secara pemerintah. aturan Tapi kan 8 tahun. DPRD kan punya hak untuk memberikan apa? Dan ini tugasnya DPRD kan. Kalau Kita mengusulkan paling lama 8 tahun. Bahkan dulu kemarin saya pernah minta bagaimana kalau 6 tahun. Secara aturan kan satu masa jabatan kepala sekolah itu 4 tahun. Secara aturannya. Secara aturan. Jadi katakanlah Kalau 2 pas kali selama-lamanya berarti 8 plus 1 9 tahun berarti. Ya, berarti kita 8 tahun lah. Oke. Dan dia boleh 12 tahun. Oke. Nah, tapi kan gubernur bisa mengambil diskresi Oke. karena melihat kondisi Oke. bahwa masih banyak sekolah-sekolah baru nih yang butuh di manajemen ini dengan baik Oke. oleh kepala sekolah yang berprestasi. Maka perlu ada penyegaran. Penyegaran guru. itu ya. Oke. Nah, jadi sarana prasarana guru. Tidak hanya kepala sekolah ya. Guru juga. Guru juga. Gitu Guru kan. juga. Kalau dari sisi anggaran ketua. Nah, anggaran Sejauh ini ini yang ketua kan hampir 8 tahun ya? saya di Komisi 4 sudah 3 tahun. Di Komisi 4 ya, 3 tahun. Kira-kira tren anggaran terutama APBD KIP ya untuk pendidikan sendiri gimana? Kalau APBD begini, anggaran pendidikan sesuai undang-undang itu kan 20%. Oke. Itu bukan di Dinas Pendidikan. Bukan dinas pendidikan. Itu Tapi ke istilahnya Iya. pendidikan, tapi bukan semuanya ke dinas pendidikan. bukan Oke. organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi kependidikan. Oh gitu. Oh ya, Dispora itu masuk, kebudayaan itu masuk. Nah, Jadi ini pemirsa Goes Indonesia harus paham juga ternyata istilah 20% anggaran pendidikan bukan melulu ke dinas pendidikan, bukan ya? Bukan. Termasuk di pusat juga ya? Semua Bukan berarti ke ini saya juga baru-baru bisa memahami. fungsi kependidikan, semua Fungsi organisasi pendidikan, perangkat daerah yang menjalankan fungsi Fungsi kependidikan. pendidikan. Nah, kalau di Kepri kita bisa lihat di neraca pendidikan kita ya, itu kan biasa dipublish oleh kementerian. Ya. Kita ini justru lebih Oh, tahun ini 21,4% lah untuk dari APBD untuk OPD yang menjalankan fungsi fungsi pendidikan. pendidikan. Nggak, kalau bicara tentang ke dinas pendidikan sendiri yang notabene mengelola itu, baik itu untuk infrastruktur maupun untuk sumber daya manusianya dan guru atau apa yang lain. Itu kira-kira besarnya gimana? Memang tahun ini ada penurunan alokasi anggaran untuk pendidikan dari APBD, khususnya untuk infrastruktur. Oke. Karena gubernur sedang menjalankan beberapa program prioritasnya Oke. sesuai dengan visi misinya itu kan. Oke. Nah, tapi kan kita di DPRD juga tidak diam ya. Kita terus berjuang bagaimana supaya anggaran pendidikan ini minimal kebutuhan tahun 2022 itu dipenuhi dulu untuk sarana prasarana sekolah-sekolah baru. Dan tahun kemarin kita sudah sepakati semua sekolah baru dapat anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru, termasuk dengan infrastrukturnya. Sekolah yang anggaplah yang itu rata ya, semua sekolah. Yang baru. Yang baru aja. Hanya yang baru, hanya yang baru. Karena berarti yang lama yang sudah ini di stop dulu untuk pembangunannya. dari APBN dapat dia. Oh, dari APBN. Nah, APBD kita fokus untuk membantu sekolah baru. Tapi dari APBN kan bisa untuk ke yang lama. Bisa untuk yang lama. Dan besar kan, tahun ini 47,05 miliar itu mau sekolah baru, mau sekolah lama dapat.
Oke, Ketua, sebelum kita jeda di segmen satu nih, yang terkait dunia pendidikan. Jadi kira-kira apa yang bisa diindikan oleh kawan-kawan, terutama Ketua, tentang solusi lah ya, solusi biar PPDB ini tidak meninggalkan cerita-cerita yang ini secara 100% clear sih mungkin tidak, ya kan? Akan tapi paling tidak jauh-jauh hari kita udah kawan-kawan di Komisi 4 terus di Dinas Pendidikan juga udah ada rancangan-rancangan biar meminimalisir adanya masalah di PPDB ini. Yang pertama kita sudah identifikasi masalah. Kenapa PPDB ini bermasalah? Satu, ada kesenjangan. Ada kesenjangan mutu pendidikan, ada kesenjangan sarana prasarana pendidikan. Ini aja dituntaskan. Mutunya kita tingkatkan, kita seimbangkan, sarana prasarana kita seimbangkan. Kalau semua kualitas mutu dan sarana prasarana ini tersedia secara merata, saya kira tak ada masalah dengan PPDB. Selesai itu. Kalau sedikit, kira-kira ada nggak dihitung dari jenjang, anggaplah kalau dari SD SMP kan ranahnya ke pemerintah Kota Batam ya, pemerintah kota kabupaten. Pernah nggak menghitung tahun ini angkatan lulusan SMP, anggaplah sekota Batam, ini ada berapa, terus rencana daya tampung baik itu SMA maupun SMK di Kota Batam itu ideal nggak? Ada nggak pernah mengkaji hal-hal tiap tahun? Jadi sebelum PPDB dibuka, kita identifikasi dan kita hitung seperti itu. Tahun ini kan ada 8.000. Gini, kalau semua lulusan SMP, mau dia lulusan SMP negeri maupun lulusan SMP swasta, kalau semua disekolahkan ke negeri, itu ada 8.000 tidak tertampung. Ada 8.000 anggaplah gitu ya. Iya. Nah, itu dia kalau semuanya ke negeri. Iya, maka gitu. Tapi kan sekolah swasta ada. Ada, Jadi kalau 8.000 ini kemudian disebar ke sekolah swasta, semua dapat. Masalahnya pemerintah nggak punya kewenangan untuk menyebarkan itu kan. Itu kan masalahnya pilihan masyarakat. Iya, saya mau ke negeri, saya mau ke swasta kan gitu. Makanya begini kita cari, begini kan ada juga orang tua yang berpikir bahwa ya sudah tidak apa-apa mahal, yang penting kualitas pendidikan anak saya terjamin. Dan mereka ini yang biasanya memilih sekolah-sekolah unggulan di swasta. Karena sebetulnya di Batam ini yang unggul itu justru sekolah swasta. Ada beberapa sekolah yang unggul secara nasional ya. Bahkan mereka belum buka pendaftaran, itu yang mendaftar sudah penuh. Nah sekarang memang masyarakat berbondong-bondong ke sekolah negeri, satu karena faktor biaya juga. Ya kita maklumi ya. Biaya murah, tidak ada uang pembangunan, SPP-nya 300-an ribu, di swasta puluhan juta gitu. Nah, tapi bagi yang mampu, saya kira dia pasti akan mengambil pilihan biar mahal. Dan mungkin pemerintah pun mendorong lah ya. Kualitas ya, dan ini kan investasi, pendidikan investasi pendidikan. Maka kalau kita sediakan ruang kelas untuk menampung 8.000 tadi, nah nanti SMA swasta ini kan kosong nih. Dan sementara masyarakat tidak juga semua mau ke negeri. Masalahnya kalau ke negeri semua teriak-teriak kawan-kawan pengelola swasta pendidikan swasta. Makanya begini, ada sekolah swasta itu, Bung Hadis, yang saya bilang tadi, belum buka pendaftaran sudah penuh. Betul. Ini kenapa? Karena mutu. Maka kita mendorong pihak swasta supaya ayo berkompetisi dengan negeri ini untuk meningkatkan mutu dan bersaing dari sisi biaya pendidikan. Ya kalau misalnya bisa ya pemerintah mensubsidi untuk sekolah-sekolah swasta yang baru akan berkembang, mungkin akan ada kebijakan dari sekolah swasta karena sudah dibantu pemerintah sarana prasarananya. Ini menarik, ini. Mungkin mengurangi biaya pendidikan, contoh uang pembangunannya diskon atau dihilangkanlah, SPP dipermurah. Karena sarana prasarannya sebagian dibangun pemerintah. Gitu. Nah, itu pilihan. Itu baru wacana atau enggak, itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan. Tapi belum ya? Tergantung swastanya. Karena itu permintaan. Dari pemerintah boleh, bisa ya? Boleh. Itu permintaan. Misalnya ada yang minta, tolong hibahkan kami ruang perpustakaan, boleh? Tolong hibahkan kami misalnya ruang praktek, boleh? Alat praktek, boleh. Boleh ya? Karena swasta ini juga menyelenggarakan pendidikan. Dan dalam undang-undang itu kan peran serta masyarakat. Betul. Maka pemerintah harus bantu juga. juga. Cuma kan swastanya yang mengajukan ke kita gitu. Masalahnya mungkin swasta nggak mau juga mungkin. Baik pemirsa Gue Indonesia,
Kita akan kembali lanjutkan ngobrol kita dengan Pak Sirajuddin Nur. Beliau ini perlu Anda ketahui termasuk anggota DPRD Kepri yang cukup inovatif dalam hal berkarya dan melakukan kegiatan-kegiatan. Kita akan ungkap lebih dalam lagi tentang apa aja yang beliau lakukan di kegiatannya selama ini. Saksikan setelah yang satu ini. Cara yang diadakan baik Dia bilang sih Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang. Ya pemirsa Goes Indonesia, kita lanjutkan kembali ngobrol kita bersama Bung Sirajuddin Nur, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang tadi saya sampaikan sebelum kita break, beliau ini salah satu anggota DPRD yang dalam waktu 2 tahun terakhir ini cukup inovatif melakukan kegiatan. Ini yang perlu kita ketahui. Banyak kegiatan-kegiatan yang dikatakan nyeleneh sih tidak. Tapi kayak kalau masyarakat menilai sangat inovatif. Bisa diceritakan, Bung? Ya. Udah cukur gratis lah segala macam. Apa menginspirasi itu? Jadi saya ini kan banyak berinteraksi dengan teman-teman ya, dengan teman-teman yang punya ide-ide, punya gagasan. Memang saya selalu membuka pintu, membuka ruang untuk kawan-kawan yang kira-kira punya gagasan, punya ide untuk melakukan sesuatu yang kira-kira bermanfaat untuk masyarakat. Ya. Karena saya tidak mau politik ini hanya selalu soal saya. Nah, ini kan harusnya soal kita. Soal kita. Soal kita. Dalam kapasitas saya sebagai anggota DPRD, nah kamu punya cita-cita apa yang kira-kira cita-cita ini berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bermanfaat untuk masyarakat, tapi kamu tidak punya akses secara politik, anggaran misalnya. Saya bantu untuk wujudkan. Nah, maka saya membuka ruang. Biasanya di grup-grup saya ini kan banyak kawan-kawan yang mengajukan ide, gagasan. Bahkan saya juga sering menyampaikan beberapa usulan-usulan kegiatan. Bagaimana kalau kita bikin gini? Ini kan bisa membantu masyarakat. Nah, biasanya kita diskusi. Saya punya tim, kita diskusi. Nah, maka dari situlah kemudian muncul beberapa kegiatan saya di masyarakat yang alhamdulillah. Kalau olahraga itu bola voli ya? Voli, ya voli. Tahun ini kita ada voli, kita ada cukur rambut gratis. Nah, itu yang kegiatan di luar itu kemarin pas semua apa? Hari raya ya? Bulan puasa apa hari raya? Bulan puasa kan? Bulan puasa. Kemudian nanti akhir tahun bulan ini ada lomba jong di Karimun. Agustus itu ada festival Kepri Berkompang. Festival. Dan sebelumnya kan sudah sering juga ya? Ya, ini yang ketiga. Ini tahun ketiga. Yang ketiga ya? Yang ketiga. Kenapa harus ke Kompang? Apa sesuai dengan kapasitas Bung Sira di Komisi 4 atau bagaimana? Saya memang dulu sebelum jadi anggota DPRD memang punya tekad ya untuk memperjuangkan dan berjuang di bidang kebudayaan. Saya ingin budaya-budaya Melayu ini khususnya di Kepri ini bisa terus dilestarikan, dikembangkan. Tentu saya harus bertindak. Salah satu tindakan saya adalah melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian budaya asli tempatan. Itu yang mendorong saya. Masuk ke jalur politik dan masuk ke duduk sebagai wakil rakyat di Komisi 4 pas pula dengan keinginan itu ya? Iya. Memudahkan koordinasi dan memudahkan rencana keinginan itu ya? Iya, iya. Karena Komisi 4 itu kan salah satu mitranya Dinas Kebudayaan. Maka saya cukup aktif untuk kegiatan pelestarian kebudayaan dan juga ini sedang berjuang nih Bung Hadis supaya goalnya apa tuh? Dari kegiatan-kegiatan yang inovatif selain memang melaksanakan sebagai tupoksi, di situ juga ada anggaran-anggaran yang bisa dilakukan oleh Bung Sira sebagai anggota dewan dengan kegiatan pokir segala macam. Goal yang ingin dicapai apa aja tuh?
dari Ya, segi budaya. kalau mungkin kebudayaan juga ini kan kegiatan- sasaran pembangunan kebudayaan itu kan pelestarian ya. Ya. Kita tidak mau Kepri ini kaya akan hasanah budaya Melayu, tapi kemudian tidak ada kegiatan yang berkaitan dengan upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan. Ini kan budaya terancam hilang ya. Oke. Bahkan sekarang kita lihat Kompang ini, bahkan generasi muda banyak yang tidak tahu apa Yang itu Kompang. milenial tidak mau memahami. Banyak tidak tahu. mengenal jangan-jangan. Ya, maka kita perkenalkan dan itu wajib. Kebudayaan itu bukan urusan pilihan, itu urusan wajib. Maka wajib kita perkenalkan, wajib kita perlihatkan. Ini loh kekayaan budaya kita dan tolong jaga dan bantu lestarikan. Apa yang saya lakukan ini mungkin tidak seberapa, ya. Tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan kebudayaan, tapi setidaknya tindakan saya ini semoga bisa menginspirasi. Oke. Itu dari sisi aktuali atau kegiatan realnya di ini. Dari sisi regulasi ataupun aturan yang notabene memang juga bagian daripada tupoksinya DPRD. Mungkinkah ada semacam aturan, perdanya atau apa gitu, biar budaya-budaya ini bisa juga terjaga yang Iya. Ada nggak upaya itu? Ada. Tahun ini kita sudah mengusulkan ya, pakai hak inisiatif Perda Pemajuan Kebudayaan. Oke. Jadi perda ini lebih kepada rencana induknya. Jadi perda rencana induk pemajuan kebudayaan daerah. Oke. Nah, rencana induk ini disusun sebagai pedoman dalam membangun kebudayaan untuk jangka waktu tertentu. Kita rencanakan rencana induk ini untuk 5 tahun. Jadi rencana induk ini memuat semua arah kebijakan pembangunan kebudayaan, termasuk juga apa sasaran yang akan diharapkan nanti. Nah, mudah-mudahan 2023 rencana induk ini sudah bisa kita susun. Perdanya sudah Kita susun dulu rencana induk, baru kita ajukan diajukan di 2023 untuk diperdakan. Ya. Oke. Ketua, ini ada manggil ketua, ada ngambil bung, manggil. Enggak apa-apa ya? Tak apa-apa. Karena kami ini, saya dengan beliau ini udah lama nggak ketemu, ini baru ketemu lagi. Gitu lah. Sebenarnya ada berapa dari ini yang memang pas dengan tupoksinya ketua di Komisi 4? Kegiatan-kegiatan yang disebut itu ada berapa yang menjadi betul-betul fokus Bang Sirah untuk melakukan kegiatan itu? Entah dari sisi pendidikannya, kesehatannya, terus apa? Memang selama saya jadi anggota DPRD, saya fokus ya kepada 5 program. Apa aja itu? 5 program dan 5 kerja-kerja politik lah. Pertama pendidikan memang. Saya mengambil berat pendidikan karena saya berpikir bahwa pendidikan ini adalah satu-satunya alat untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, itu pendidikan. Yang kedua kebudayaan tadi. Ya, kita tidak ingin kebudayaan Melayu kita yang ada di Kepri ini kemudian hilang, tidak terperhatikan. Maka kita berupaya untuk melestarikan dengan bermacam kegiatan. Yang ketiga soal pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas. Ya, ini kan banyak kelompok-kelompok sebetulnya yang rentan dan mereka ini miskin akses sumber daya. Ya, jadi ada pemberdayaan, ada komunitas suku, ada komunitas hobi, ada komunitas olahraga yang selama ini memang sulit mengakses kebijakan. Untuk mengembangkan ya? Ya, mau mengembangkan. Maka kelompok-kelompok ini sedang beberapa tahun terakhir saya bantu berdayakan supaya mereka mandiri secara kelompok. Dalam bentuk apa itu? Banyak, ada pelatihan berbasis kelompok, ada penguatan kapasitas, banyak-banyak. Kemudian ada bantuan dukungan sarana prasarana untuk dia berkegiatan. Kan banyak contoh kayak komunitas olahraga. Kan banyak komunitas olahraga kita, sepak bola yang perlu dibantu mungkin. Ya, mereka ini kan aktif ya, tapi memang itu tadi terbatas aksesnya untuk anggaran, untuk kebijakan. Jadi mereka sulit berkembang. Maka di sini saya hadir untuk menjembatani dan mengembangkan ini. Ini pemberdayaan komunitas, termasuk juga kayak majelis taklim, posyandu dan sebagainya. Termasuk di dalamnya ya? Di dalam, itu komunitas. Komunitas itu. Ya, jadi memang saya agak fokus membantu ini. Kemudian yang keempat ini soal ekonomi kerakyatan. Ini lebih kepada
dari kita untuk kita. Ini UMKM ini, ekonomi yang Apa yang bertumpu. dilakukan oleh Pak Ya. Masiro? 4 tahun terakhir ada beberapa kegiatan yang saya lakukan, Bung Hadis. Pertama, bantuan sarana usaha. Oke. Setiap tahun Berupa apa tuh tuh? Modal atau apa? ada bantuan ini peralatan. Peralatan. Ada bantuan gerobak untuk pedagang kaki lima. Oke. Ada bantuan peralatan untuk usaha kuliner. Oke. Kemudian ada pelatihan keterampilan. Itu yang saya lakukan. Pelatihan kewirausahaan, pelatihan tata boga, macam-macam pelatihan. Ini semua dalam rangka untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan. Itu melibatkan apa? Sesuai dengan itu ya, bidangnya itu ke anak-anak putus sekolah Ya. untuk dikaryakan atau Dikaryakan. macam ibu-ibu yang di Kompang diperdayakan. Gitu. Ya. Itu ya? Ya, jadi ekonomi kerakyatan itu menumbuh kembangkan usaha kecil. Usaha kecil ini kan kesulitan berkembang Ya. kalau tidak dibantu. Ya. Tidak Terutama dibantu. akses ya. Akses. Karena akses modal ini kalau dia ke bank, Ya, agak susah. ah, Bukan agak susah, susah. memang susah. Mereka tidak punya Tidak punya kapasitas. apa? Dasar kapasitas. Nggak punya, nggak Iya. punya. Karena bank selalu Orang baru mulai usaha, ditanya pula Ya. laporan keuangan tahun 2 tahun berikutnya. ya, terus minta jaminan. Ada jaminan, agak susah. Minta Oke, oke. jaminan. Nggak ada, maka pemerintah bisa mengisi ruang itu. Jadi akses UMKM ke bank yang sulit Oke. tadi sebetulnya perannya bisa digantikan pemerintah lewat dukungan sarana prasarana. Memang tidak bisa dalam bentuk bantuan modal ya. Iya. Tapi kalau dia misalnya punya koperasi, punya kelompok usaha bersama bidang kuliner, Iya. kita bisa bantu peralatan. Hmm. Kita bantu peralatan. Atau ada kelompok usaha bersama ini punya pedagang kaki lima contohnya kayak penjual penjual nasi goreng, penjual ayam penyet, penjual apa namanya makanan-makanan gitulah. Itu bisa dibantu lewat gerobak, Oke. bisa dibantu. Oke. Nah, kemudian ada juga kelompok usaha bersama ibu-ibu yang menjahit itu. Oke. Itu bisa kita bantu pelatihan, termasuk peralatannya kita kasih bantu. Terus yang kelima? Pendidikan, kemudian tadi Kesehatan? Kesehatan. Oh, kesehatan ya. Oke. Nah, kesehatan ini menyangkut dengan kualitas kesehatan masyarakat. Daerah kita ini kan sulit untuk maju kalau masyarakatnya sakit. Oke. Maka sehat itu adalah tanggung jawab bersama bagaimana supaya semua Dan itu memang di ranah Komisi 4 kan? ya semua kita mau pemerintah, DPRD, masyarakat harus berkolaborasi untuk mengupayakan kesehatan masyarakat. Oke. Nah, kesehatan masyarakat ini ada yang langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu misalnya kita mengaktifkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan. Contohnya nih seperti program Senam Sehat, Oke. itu. Kemudian bantuan dukungan untuk kesehatan lingkungan. Ya. Nah, kemarin kan saya tuh Fogging. setiap tahun ada bantu tong sampah ya. Tong sampah. Nah, itu bagian dari penyehatan lingkungan. Bikin acara-acara senam bersama. Ya, sama-sama bantu tong sampah. Iya. Kemudian ada penyuluhan, Oke. penyuluhan kesehatan. Itu melibatkan Dinas kesehatan. ya? Nah, Oke. kemudian ada peningkatan kapasitas tenaga kesehatan supaya mereka dalam melayani. Dalam bentuk apa itu? Diklat, kita bikin diklat, Oh. bikin workshop, kita undang bidan, kita undang perawat, kita undang Oke. posyandu, ya. Kita undang penggerak-penggerak kesehatan masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kapasitas Oke. dalam pelayanan penyuluhan. Siap. Karena masalah kita ini sebetulnya bukan soal ketersediaan prasarana kesehatan, tapi lebih bagaimana kita tingkatkan kualitas kesehatannya Oke. masyarakat. Cukup menarik pemirsa Goes Indonesia apa yang diuraikan inovatifnya beliau di tadi yang beliau sampaikan itu. Cuma mungkin ada juga pertanyaan dari masyarakat secara umum. Saya mewakili aja nih. Ya, Kira-kira ada kaitannya nggak dengan tahun 2024 nanti? 2024. Dengan kejadian tadi. Oh gini, Tapi sebentar lah. Kita jeda aja dulu ya. Setelah pesan-pesan berikut ini nanti. Cara yang diadakan baik Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? Channel 2 tahun ini memang Katanya goyang gitu, goyang.
Ya, baik pemirsa Goes Indonesia, kita akan lanjutkan kembali di segmen penghujung acara kita di Ngobrol Everywhere bersama Bapak Sirajuddin Nur, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Tadi sebelum break saya sempat tanyakan kerja-kerja inovatif yang beliau lakukan ini kira-kira ada kaitannya nggak dengan tahun 2024 nanti itu ada pesta demokrasi politik di Indonesia secara keseluruhan. Nah, tapi ya Pak Bang Siraj jangan dijawab itu dulu. Yang terakhir yang saya lihat itu ada di baliho ya, semacam apa? Mau ngasih award atau apa itu? Apa namanya? Award, ya. award. Apa itu? Semangat Kepri Award. Ya. Nah, ini salah satu bentuk kegiatan yang saya inisiasi untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat kita yang selama ini bekerja tanpa pamrih, mengabdikan diri untuk menolong masyarakat kita. Tapi memang kurang terpublish ya. Nah, kenapa ini harus dan penting untuk kita berikan apresiasi? Karena orang-orang seperti ini harus kita jadikan inspirasi. Tindakan-tindakan yang dia lakukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak. Kemudian dia lakukan bukan karena faktor ekonomi, kemudian faktor politik dan sebagainya. Ini penting diketahui masyarakat supaya lebih banyak lagi nanti masyarakat kita yang mau melakukan hal seperti ini. Saya banyak menemukan masyarakat kita ya, ada juga anak-anak muda kita, kemudian ada juga dokter-dokter kita, guru-guru kita, yang selama ini secara diam-diam sudah banyak berbuat gitu ya? Banyak berbuat, membantu masyarakat kita. Ada guru yang saya kenal itu memberikan pengajaran gratis di lingkungannya setiap hari Minggu, misalnya mengajarkan anak-anak untuk bisa berbahasa Inggris, mengajarkan anak-anak untuk belajar matematika, belajar ekonomi, dan itu tak dibayar ya. Itu betul-betul pengabdian. Ada juga dokter-dokter kita yang selama ini aktif melakukan penyuluhan kesehatan ke pulau-pulau, dan itu luput dari pemberitaan, luput dari perhatian kita. Dan tindakannya ini sesungguhnya sangat berarti. Sangat berarti ya bagi membawa efek lah ya. Ya, membawa dampak dan membawa inilah perubahan bagi daerah kita. Orang-orang seperti ini wajib kita berikan apresiasi. Bukan dalam bentuk sebetulnya kita sedang memamerkan kerja-kerja mereka, tapi saya ingin outputnya adalah ini bisa menginspirasi banyak orang untuk berbuat yang sama. Jadi tindakan kita seberapapun kecilnya, kalau itu membawa perubahan, inilah sebetulnya yang kita harapkan. Kalau bicara sedikit aja, mungkin secara teknis bentuknya bagaimana nih mekanisme Award Semangat Kepri 2022 yang ini? Ya. Berarti secara pribadi ya, yang akan diberikan? Pribadi ya. Jadi gini, saya membuka Semangat Kepri Award ini di Agustus itu sempena hari kemerdekaan. Untuk di bulan Agustus nanti ya? Iya, jadi teman-teman saya ini mengistilahkan bahwa saya sedang mencari pahlawan masyarakat. Pahlawan, momentumnya di hari kemerdekaan. Mereka ini kan sebetulnya layak juga disebut pahlawan ya, di lingkungannya, sesuai dengan juga bidangnya yang mereka lakukan. Maka ini sejalan dengan program kerja saya yang 5 bidang tadi. Yang tadi di awal. Jadi nanti ada anugerah untuk tokoh inspirasi bidang pendidikan, kesehatan, tokoh bidang pemberdayaan masyarakat, tokoh bidang ekonomi kerakyatan, dan tokoh bidang kebudayaan Melayu. Iya. Orang-orang yang sesuai dengan yang tadi 5 itu ya? Yang 5. Berarti ada 5 kategori yang akan ada kategori. Dan ini nanti pemenang-pemenang ini akan kita kasih piagam penghargaan. Kemudian nanti akan saya liput di tabloid. Karena di Goes juga lah. Ya, Goes juga. Karena nanti di acara penganugerahan award saya akan ada malam anugerah ya? Ada malam anugerah, dan malam itu biasa. Saya akan launching tabloid Semangat Kepri dan akan launching web semangatkepri.com dan akan melaunching gerakan bersama untuk menjadi relawan Semangat Kepri. Ya. Semangat Kepri ini apa nih? Ini semangat ini satu pernyataan tindakan
yang harus menginspirasi kita semua untuk melakukan yang terbaik untuk Kepri dengan penuh semangat. Ini kayaknya benar juga, ada kaitannya dengan pertanyaan saya tadi mungkin. Betul nggak? Kira-kira ada kaitannya nggak dengan 2024 nanti nih? Apalagi dia ada tagline semangat Kepri nih. Kira-kira gimana? Ya, saya belum nyambung berpikir dengan pertanyaan yang itu. Ya, Kira-kira ya. apakah inovasi-inovasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bang Sirai ini, yang tadi yang 5 terutama, kira-kira melihat 2 tahun ke depan itu kan ada pesta demokrasi nih. Ya. Ada kaitannya nggak kira-kira? Atau goalnya memang ke situ atau gimana? Saya kira itu sesuatu yang berbeda ya. Beda. Beda. Karena yang saya kerjakan ini kan memang pekerjaan saya di DPRD. Iya, betul. Jadi tidak ada yang luar biasa, tidak ada target yang lain. Karena memang di DPRD itu ini pekerjaan politik saya ini. Oke. Jadi saya kerja aja, kerja. Saya digaji, ya saya harus bekerja maksimal ya. Soal 2024, karena itu masih lama, masih ada 2 tahun juga. Saya juga tidak tahu panjang umur tidak ini. Insya Allah lah. Sehat selalu, panjang umur sampai 2024. Ya, kalau misalnya nanti 2024 ada, karena saya ini kan kader partai ya, kader partai, kemudian juga perwakilan masyarakat. Ya, saya lihatlah masyarakat maunya bagaimana. Tapi saya sebetulnya lebih senang berkarya dan bekerja itu di legislatif ya. Karena di legislatif ini kita punya kapasitas langsung untuk mewakili kepentingan masyarakat. Karena eksekutif itu kan nggak ada reses dia. Legislatif ada reses. Jadi pertanyaan saya sebetulnya belum disampaikan pertanyaan saya itu. Di 2024 itu ada rencana apa meneruskan ke di legislatif ataukah mau pindahlah kamar ke eksekutif? Jadi udah dijawab pula sama beliau nih. Berarti beliau udah bisa membaca pemikiran saya. Ya. Jadi gitu ya? Masih mundurkan di legislatif? Iya, saya memang masih lebih minat di legislatif. Karena legislatif ini saya betul-betul punya ini ya, tantangan dan semangat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat yang saya wakili gitu. Karena saya tahu bahwa masyarakat kita hari ini memang sangat membutuhkan akses politik untuk bisa membantu kehidupannya. Gitu. Tapi kalau bicara eksekutif, terutama di Batam, seksi loh. Soalnya incumbent udah selesai, udah 2 periode. Artinya kan pemain-pemain baru nih, dan seksi. Nggak tertarik di situ. Kalau Batam saya Batam 1 kayak atau Batam 2? Kalau Batam berarti kan saya harus menurunkan ini loh. Grade. Menurunkan grade perjuangan. Artinya selama ini saya harus memikirkan bagaimana kondisi pendidikan di Natuna, Anambas, Lingga, Sekepri lah ya. Sekepri 7 kabupaten kota. Kalau ngurusi Batam kan 12 kecamatan. Nah, saya kira walaupun duduk di eksekutif. Ya saya forward lah, forward. Forward itu artinya bergerak maju ya, bergerak maju, tidak bergerak mundur. Saya senang bergerak maju, bukan bergerak mundur. Tantangan ke depan yang saya senang untuk saya hadapi itu yang lebih besar, bukan yang lebih kecil gitu. Siap. Jadi kalau sudah di DPRD provinsi, ruang lingkup pekerjaan saya itu ada di 7 kabupaten kota. Ya kalau turunnya ke Batam mengurusi 12 kecamatan, berarti ke DPR RI lah kalau gitu. Nanti kita lihat. Yang penting saya kerja dulu. Karena kalau statementnya nggak gitu, tak mungkin mundur. Daripada ngurusin 12 kecamatan, sementara ini udah 7 kabupaten kota yang harus diuruskan, otomatis ke depan itu berarti nasional lah. Mewakili Kepri. Kita lihat nanti bagaimana respon ya masyarakat. Karena yang paling pokok sebetulnya bukan apa yang kita mau. Apa yang masyarakat mau, apa yang kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang selama ini setia mendampingi saya di politik, apa yang dia mau, gitu, apa yang dia mau. Yang pasti saya sudah sampaikan kepada semua teman-teman saya yang selama ini berada di samping saya, bahwa saya akan bergerak maju, tidak bergerak mundur ya. Seharusnya memang kita di politik begitu. Dari sisi Anu sendiri, partai PKB dalam ini kira-kira sudah ada gambaran kah, mengarahkan atau bagaimana? Belum. Kita sekarang belum bicara pemilu. Belum bicara pemilu. Karena masih lama, Bung Adis, masih 2024. Dan saya juga harus sampaikan bahwa
ini fenomena ya, bahwa ketika ada kontestasi pemilu misalnya, kontestasi pilkada, ini kan banyak calon-calon yang bermunculan ya. Bermunculan. Nah, pertanyaannya adalah apakah keinginan sendiri, apa ini memang didorong oleh keinginan masyarakat banyak? Karena jangan sampai misalnya merasa terpanggil padahal tak ada yang manggil. Ya, duluan ya. Sok-sok. Saya banyak padahal enggak. Maka politik ini bicaranya tidak boleh saya, tidak boleh aku, tapi bicaranya harus kita. Kita maunya apa? Perjuangan kita apa? Masalah apa yang akan kita selesaikan? Bagaimana cara menyelesaikan? Itu framingnya harus kita. Bukan saya, bukan aku. Karena politik itu saya maknai sebagai profesi yang memang kita harus sungguh-sungguh pertanggungjawabkan secara pekerjaan. Ya, saya orang politik, tentu kerjanya kerja politik. Tentu harus gigih-gigihan, bukan gagah-gagahan. Gitu. Jadi harus gigih, bukan gagah. Dan ini berbicara tentang kita. Ya, tentang kita, bukan untuk soal saya. Saya ini banyak mendorong. Pertanyaannya siapa yang mendorong Bapak? Gitu kan? Itu pertanyaan menarik ya bagi kawan-kawan yang akan maju itu. Pertanyaan mendasar adalah siapa yang manggil? Karena banyak yang merasa terpanggil tapi sesungguhnya tidak ada yang manggil. Saya merasa terpanggil sama siapa? Yang manggil ini siapa? Maka untuk memastikan itu, sebagai orang politik harus banyak membuka komunikasi politik kepada masyarakat. Karena pilkada dan pileg itu salah satu tujuannya kan untuk menyelesaikan masalah. Mungkin kalau sudah tidak ada masalah yang akan diselesaikan, tidak akan ada lagi dibutuhkan profesi politik. Selama masih ada masalah yang harus diselesaikan, selama itu masih ada pilkada, maka bicara kita tuh soal cita-cita perjuangan. Kita bahas saya akan menjadi apa dan menjadi ini tugas apa yang harus kita selesaikan bersama. Jadi politik itu lebih kepada masalah apa yang mau diselesaikan. Kenapa harus saya? Itu berangkatnya dari ruang lingkup terkecil ya? Ya, pertanyaan dasar lah. Pertanyaan dasar sebelum melangkah ya. Terus baru agak besar sampai ke yang Saya kan khawatir ya seperti tadi. Ini merasa terpanggil padahal sesungguhnya siapa yang manggil? Tak ada yang manggil ya. Hati kecil aja manggil. Maka Bung Hadis saya dengar juga ada niatnya kan. Saya merasa terpanggil di 2024 untuk maju di pentas politik. Ya, saya titip pesan pertama pastikan membuka komunikasi politik yang luas kepada masyarakat. Alhamdulillah, ini ada pelajaran gratis nih tentang politik. Tapi bukan untuk saya ya, untuk semuanya mungkin pemirsa Voice Indonesia. Bicara dengan masyarakat. Pastikan dan rumuskan masalah apa yang perlu diselesaikan, dengan cara apa menyelesaikan, apakah menyelesaikan ini memang secara kewenangan dimungkinkan, kemudian kenapa harus Bung Hadis gitu, kenapa bukan yang lain? Ini kalau di kuliah nih mungkin 4 SKS, tidak akan selesai nih. Baik, Bang Sirajudin. Di penghujung obrolan kita, intinya dari partai ini masa pemilu ya, dari PKB sendiri belum menentukan belum masih jauh pemilu masih jauh. Sekarang kita jangan bicara pemilu, saya bicara soal saya ini kan digaji tiap bulan. Maka setiap bulan masyarakat harus tahu apa yang saya kerjakan. Tidak boleh tak tahu. Saya digaji loh, dan gaji ini berkah tidak berkah kan resikonya saya toh. Maka karena saya digaji bulanan, setiap bulan harus kerja. Harus kerja, mana boleh tak kerja. Ini gaji buta, mana boleh. Kira-kira kapan menentukan 2024? 2024 itu nanti kan kita mulai tahapannya di bulan Mei ya. Bulan Mei, bulan Juni, masih panjang waktu. Masih panjang. Masih ada 21 baru bulan. Di situ udah ada kejelasan rencanamu. Tapi rencana udah ada ya? Saya menunggu masukan dan saran dari kawan-kawan. Saya ini kan punya tim ya Pak. Punya tim, punya
punya relawan, punya tim. Tentu saya harus tanya mereka, dan kita akan putuskan bersama. Katakanlah saya ini alat politik. Ya, Saya ini mau dipakai untuk apa silakan. Yang pasti saya sudah kasih clue-nya bahwa tapi harus maju. Saya coba penggal dikit. Beliau bukan sebagai alat pemuas. Semua kepentingan tidak bisa dipuaskan oleh beliau sendiri. Karena alat pemuas terbatas. Baik, Bang Zirah, mungkin yang ini closing statement, mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk terutama masalah Kepulauan Riau dan khususnya pemirsa Goes Indonesia kaitannya dengan tugas Anda sebagai yang terutama yang bidang yang tadi Anda urus di 5 bidang yang Anda lakukan itu. Ya. Silakan. Baik, saya ingin menyampaikan terkait dengan tugas-tugas kami di DPRD yang sebetulnya menjadi tumpuan dan harapan masyarakat untuk bisa menjadi solusi. Karena politik itu sesungguhnya adalah alat yang bisa kita gunakan untuk mencari jalan keluar dari masalah, dari masalah. Nah, jadi politik harus dimaknai sebagai alat solusi, alat jalan keluar. Maka saya selama 2 periode menjadi anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau memang memfokuskan diri kepada 5 bidang program, di antaranya pendidikan, karena saya tahu pendidikan ini adalah variabel terpenting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena pendidikan ini pilar penting, maka saya memberikan perhatian penuh ke situ. Kemudian kesehatan masyarakat ini juga penting, Pak Adis, karena negara ini tak bisa maju kalau rakyatnya sakit. Maka kesehatan ini menjadi sesuatu yang cukup saya perhatikan selama menjadi anggota DPRD. Kemudian pemberdayaan komunitas. Jadi salah satu faktor kemiskinan struktural itu adalah keterbatasan akses kepada sumber daya. Biasanya akses sumber daya ini sulit diakses karena masyarakat, kelompok masyarakat tidak punya akses politik. Maka saya menghimpun beberapa kelompok masyarakat untuk menggunakan akses politik ini untuk bisa berdaya, mandiri dan berkemampuan dalam berkegiatan. Mereka kelompok-kelompok ini banyak yang sebetulnya butuh dukungan secara politik. Kemudian ada kebudayaan Melayu. Saya khawatir makin lama apalagi perkembangan teknologi ini sangat mempengaruhi dengan kemajuan kebudayaan, kehidupan kebudayaan lah. Maka sebagai anggota DPRD yang ada Komisi 4, memang dari dulu saya sangat fokus untuk ikut melestarikan kebudayaan sebagai salah satu khasanah budaya daerah supaya bisa menginspirasi masyarakat kita yang lain. Ayo kita sama-sama perjuangkanlah kebudayaan ini sebagai kekayaan daerah. Jangan sampai hilang ditelan zaman, hilang ditelan teknologi. Maka saya aktif melaksanakan beberapa kegiatan baik sebelum maupun sesudah menjadi anggota DPRD. Nah, kemudian soal ekonomi kerakyatan. Kita tahu bahwa 97% pertumbuhan ekonomi kita ini tertumpu ke kerakyatan jadi 97% ekonomi kita ini bergantung kepada sektor UMKM, usaha kecil menengah Karena UMKM itu dia padat karya, kemudian memang UMKM ini sumber bahan bakunya itu lokal, bukan luar. Nah, karena UMKM ini menyerap tenaga kerja hampir 80%, maka ini kalau tidak diperhatikan, ini bisa mengganggu kestabilan ekonomi. Maka upaya kita di DPRD sesungguhnya mengambil keputusan-keputusan politik untuk memberikan dukungan baik anggaran maupun regulasi kepada UMKM. Contohnya beberapa sarana usaha itu kita bantu melalui Dinas Koperasi dan UKM. Maka kita membina, Pak Hadis, beberapa UMKM ini khususnya ada yang kaki lima, ada yang rumahan, ada yang skala kecil lah. Yang selama ini memang kita latih, kita berikan peralatan, kita tingkatkan kapasitasnya supaya bisa berkembang. Nah, ini yang memang menjadi pekerjaan saya selama jadi anggota DPRD dan saya memang fokus di situ lah. Fokus di situ. Cukup? Cukup itu. Baik.
Terima kasih Bung Sirajuddin, Ya. sukses selalu buat Bung Sirajuddin. Amin, amin. Amin. Terima kasih Sampai banyak. menyelesaikan tugas-tugas beliau yang sampai 2024 nanti. Amin, amin. Ya. Amin, siap. Panjang umur, sehat, dan pemirsa Goes Indonesia, demikian tadi ngobrol everywhere bersama Bung Sirajuddin Nur, anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari fraksi PKB, Dapil Batam ya? Kepri 4. Kepri 4, Kepri 4. Kota Batam. Mudah-mudahan obrolan kami menjadi inspirasi juga buat Anda dan banyak informasi yang beliau sampaikan untuk kita semua, dan mudah-mudahan memberikan wawasan tambahan untuk Anda. Saksikan terus Ngobrol Everywhere bersama saya Hadi Samjah di Goes Indonesia. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.